Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ibu Wiwi Widianingsih, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 IPS sampai bahasa. Di materi pertama, kita akan belajar mengenai teks prosedur. Saksikan videonya ya. Ya, bertemu lagi dengan saya Wiwi Widianingsih, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 IPS 1, 2, 3 dan 11 bahasa. Di semester pertama ini ada 4 materi pembelajaran yang akan kalian pelajari, ya. Yang pertama itu ada teks prosedur. Yang kedua ada teks eksplanasi atau peristiwa alam dan sosial di sekitar. Yang ketiga ada teks ceramah. Yang keempat ada teks cerpen. Ya, untuk buku fiksi dan non-fiksi ini tidak kita pelajari di semester pertama ini ya. Baiklah, kita masuk ke bab pertama yaitu materi teks prosedur. Yang akan kita pelajari itu ada 4 poin. Yang pertama itu ada instruksi dan informasi dalam teks prosedur. B. Rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang D. Penyusunan teks prosedur. Yang C. Struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Dan yang D. Penyusunan teks prosedur. Ini ada langkah-langkah membuat sesuatu, ya. Bisa dilihat prosesnya apa. Oke, Ibu yakin lagi dengan sebuah prosedur, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kalian banyak melakukan sebuah prosedur atau sebuah proses atau sebuah langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Ya, contohnya prosedur membuat kopi, prosedur menata rambut, prosedur menggunakan hijab, prosedur menggunakan setrika listrik. Ya. Sudah jelas untuk pengertian teks prosedur? Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks prosedur. Ciri yang pertama itu berisi langkah-langkah. Apa itu langkah-langkah? Langkah-langkah merupakan sebuah tahapan dalam prosedur. Ya. Yang kedua, ciri yang kedua itu disusun secara informatif. Apa itu informatif? Informatif adalah apa yang disampaikan. Ya, maksudnya apa sih Bu? Apa yang disampaikan? Misalnya, cara memasang busi pada motor. Atau cara memasak dendeng. Nah, itu berisikan informasi cara memasang atau cara memasak. Yang ketiga dijelaskan secara terperinci. Apa sih Bu terperinci itu? Terperinci merupakan urutannya harus sesuai. Oke, atau detail. Yang ketiga bersifat objektif. Apa sih objektif itu? Ya. Objektif adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Itu yang dimaksud dengan objektif ya. Ciri yang kelima yaitu menggunakan syarat atau pilihan. Apa sih Bu syarat itu? Syarat merupakan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan. Misal,
ketika kalian membuat nasi goreng. Apa sih yang dibutuhkan ketika membuat nasi goreng? Nah, itu merupakan syarat. Ya, contoh yang dibutuhkannya harus ada nasi, harus ada telur, harus ada kecap, minyak, dan sebagainya. Alatnya apa? Harus ada penggorengan, harus ada sodet. Ya, itu syaratnya. Yang keenam, kalimatnya harus jelas, harus logis dan singkat. Apa itu logis? Logis merupakan sesuatu yang masuk akal. Kalau singkat, itu berarti tidak bertele-tele. Ya, itu pengertian dan ciri-ciri. Selanjutnya, di sini ada jenis teks prosedur. Ya, jenis-jenis teks prosedur ada 3. Kita masuk ke yang pertama dulu ya. Teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Contohnya apa sih? Ya, untuk poin yang pertama di jenis-jenis teks prosedur ini, contohnya yang pertama, menggunakan laptop, menghidupkan motor. Itu contoh dari teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Ya, contohnya Ibu ulang. Menggunakan laptop, menghidupkan motor. Itu contohnya. Jenis teks prosedur yang kedua, ada teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Contohnya apa, Bu? Nah, di sini ya, contohnya cara membuat bolu kukus. Contoh pertama itu. Yang contoh kedua, menanam jagung hibrida. Contoh yang ketiga, cara memelihara kucing. Nah, itu masuk ke dalam contoh jenis teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Jenis teks prosedur yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Contohnya, belajar menyenangkan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, cara hidup sehat. Contoh yang ketiga, cara sukses bertetangga. Nah, ketiga contoh itu masuk ke dalam teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Nah, itu ya materi pertemuan di teks prosedur kali ini. Nah, gimana? Udah lihat kan video yang ditampilkan? Semoga materi yang kalian lihat pada pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan mudah dimengerti. Jika belum paham, diputar ulang videonya. Jangan lupa di like and komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.